Sementara itu inilah kisah dari penyanyi Ashanty yang tengah memasuki usia kehamilan 7 bulan. Betapa senangnya hati menunggu hadirnya buah hati yang tak sampai 2 bulan lagi. Namun Ashanty tak lalai tetap membagi cintanya secara sama rata, tidak hanya kepada sang buah hati di dalam kandungan, tapi juga kepada kedua buah hati Anang dan Kade. Lalu di tengah kesibukannya kemarin tampil di acara dahsyat, seperti apa perhatian Ashanty kepada Aurel? Benarkah dalam keadaan lelah, Ashanty pun tetap menemani Aurel makan rujak cingur hingga datang ke sekolah Aurel untuk menerima raport. Saling mencintai, kita ini tak sempurna. Aku mencintai semua kekuranganku. Pemirsa ya intens, ini udah selesai nyanyi di dahsyat spesial edisi kita, Ciel. Sekarang mau makan dulu, abis itu aku mau tidur pulang sebenarnya, tapi masih ada tugas ngambil rapotnya kakak di sekolahan ya. Yuk ikutin yuk. Ini lagi makan. Aku kalau keinget ini tuh keinget sama almarhum papaku. Produknya, itu dapat iklan. Kalau ingat ini, ingat almarhum papaku. Kalau orang Mojokerto tuh, orang Surabaya gitu ya, dia setiap waktu masih hidup doyan banget makan yang namanya rujak cingur. Jadi dari aku kecil, sebenarnya kan orang agak nggak suka sama rasanya sebenarnya gitu. Apa sih aneh? Tapi karena aku udah kebiasaan sama dia dari kecil, dia suka bikin sendiri gitu. Jadi doyan gitu. Jadi selama kalau suka pergi-pergi gitu, kalau lagi ada, kadang aku pesen ini. Karena kan cingur itu ininya, cingur tuh hidungnya sapi ya, mulutnya congornya sapi gitu. Jadi ada sebagian orang yang nggak doyan. Satu, enggak, trust me. Bisa udah bohong. Jangan sosok kayak gitu, enak-enak aja. Itu aja. Ini cinggurnya ini nih. Yang kelihatan. Cinggur apa? Jangan. Sekarang udah selesai, Aurel mau syuting lagi di TV lain dan aku mau ngambil rapotnya dia yang kayak ceker ayam. Enggak ya? Enggak, karena bener udah tahu nilaiku bagus ya kan, Nun? Status Ibu Tiri memang kerap dikonotasikan secara negatif, namun ternyata hal itu tidak berlaku untuk Ashanty. Tak ingin disebut sebagai Ibu Tiri, Ashanty pun memperlakukan kedua anak-anak Anang dan Kade layaknya anak-anak yang lahir dari rahimnya sendiri. Setidaknya gambaran kedekatan inilah yang selalu terlihat. Lalu seperti apa kebahagiaan Ashanty saat melihat hasil nilai ujian Aurel yang tertera di buku raport? Benarkah Ashanty bahagia karena merasa berhasil membantu Aurel dalam bidang studi? Ya pemirsa, sekarang udah kelar. Tadinya aku nggak tidur semalaman, ngantuk banget. Tadinya mau pulang, ternyata Aurel kan hari ini libur, nggak sekolah gara-gara harus ngambil rapot di sekolahnya. Nih hasilnya nggak seperti yang aku kira. Aku pikir bakalan jelek banget. Ternyata alhamdulillah tuh lumayan lah. Maksudnya kayak tuh jangan lama-lama lah. Nih aku bacain aja 75, 70. Ya maksudnya nggak ada yang di bawah terlalu parah lah nilainya, maksudnya masih tengah-tengah. Aku pikir bakalan banyak ceker ayamnya gitu kan, merah-merah, ternyata enggak. Alhamdulillah, semoga ke depan juga dia tetap bisa fokus karir juga, sekolah juga, karena aku nggak mau dia sekolahnya terbengkalai. Justru tadi gurunya bingung, Aurel kenapa matematikanya jadi bagus katanya. Biasanya aduh ampun, karena aku panggilin guru les kan, jadi les di rumah juga itu matematika. Cuma yang jadi jelek itu tadi dia bahasa Jepang, ya nggak apa-apa lah ya bahasa Jepang. Terus sama satu lagi pendidikan apa ya, kewarganegaraan apa ya tadi? Bahasa Jepang sama ITK, komputer. Wah malah aku marahin, komputer kamu tiap hari di rumah komputeran malah nilainya jelek. Kalau di rumah alhamdulillah kan aku panggilin guru les yang ke rumah seminggu 2 kali. Jadi dia belajar konsen. Cuma kalau udah dia megang handphone, taruh handphonenya gitu. Tapi kalau soalnya dia kalau belajar yang nggak pakai guru, kayaknya nggak belajar anaknya gitu loh. Nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya dipanggilin guru ke rumah kan otomatis dia harus belajar gitu.
Di saat Ashanti menyayangi anak-anak dari Anang dan Kade seperti anak yang lahir dari rahimnya sendiri, ternyata Aurel pun memiliki cinta yang besar untuk wanita yang saat ini dipanggilnya bunda tersebut. Buktinya saat kemarin di acara Dahsyat, Aurel memberikan surprise kepada Ashanti sebagai bukti dari perhatian dan cintanya. Iya, nggak nyangka banget dia beliin kayak gitu. Maksudnya kakak sampai niat gitu beliin. Biasanya kan dia kalau punya duit buat diri dia sendiri. Astagfirullahaladzim. Sejak kapan? Enggak bohong. Aku tuh kalau punya duit tuh mikirin yang lain. Alhamdulillah ya Allah. Kalau bunda nggak gitu sih, bunda buat dirinya sendiri. Terus? Aku nggak dibeliin. Ya ada lagi dibeliin apa ya? Ya nggak tuh, makanya bunda bilang kayak gitu. Jadi seneng lah karena kan dia mikirin buat adiknya gitu. Buat si gendut, nih gendut banget. Aku dipanggil si gendut di rumah. Kenapa? Iya dong, nanti kan dia akan lebih beli-beliin lagi Iya, kalau aku pasti adiknya udah lahir. Kalau pergi tuh harus selalu beliin dia baju. Karena aku gemes gitu kalau ngeliat orang lain temen aku kan punya adik-adik kecil. Baju lucu-lucu banget. Kemarin bunda kan baru beli Bisa baju ya. kembaran gitu Bunda ya. baru beli baju bayi lucu banget. Aduh. Tapi aku bilang itu buat nanti dia keluar dari rumah sakit, mungkin. kata kakak, bunda itu kegedean gitu. Kan harusnya kalau bayi baru lahir kan sampai kaki ya bajunya. Ini cuma setengah, itu nggak mungkin. Biar dia dan gede banget bajunya. biar gaul. Katanya mau pakai kerudung tapi bajunya kayak gitu, gimana? Apaan sih tadi tuh? Lah kamu yang beliin Kan gimana? itu kayak tempat buat box. box gitu deh. Box bayi tapi bukan Bisa yang dilipet, jadi bisa dibawa kemana sih kita mau pergi. Kan bisa main di kamar. Kalau bunda lagi nyanyi kerja, titip kamar kamu gitu adanya. Ya. Lalu seperti apa kisah yang datang dari Julia Perez yang telah divonis dokter hanya memiliki kesempatan kecil untuk memiliki anak? Benarkah Jupe justru menekuni olahraga ekstrim karate? Tidakkah Jupe takut pada vonis dokter? Lalu seperti apa kesedihan ibunya melihat sakit yang dideritanya saat ini? Kisahnya sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut. Divonis dokter hanya memiliki 10% untuk dapat melahirkan anak. Julia Perez justru menekuni olahraga ekstrim. Apakah Jupe tak lagi peduli soal melahirkan anak? Namun benarkah Jupe siap menjalani operasi? Di tengah keadaan Jupe yang ternyata sakit, lalu seperti apa kesedihan Sri Wulansi ibunda Jupe? Pasca divonis dokter tentang sakit rahimnya, inilah kisah dari Julia Perez. Jika tim medis yang memeriksanya telah memvonis bahwa hanya ada 10% dalam dirinya untuk bisa memiliki anak terkait masalah di rahimnya itu, Jupe seakan tidak menghiraukan semua vonis itu. Alih-alih beristirahat total, Jupe malah menekuni olahraga bela diri, ditemui tim intens di sebuah pusat kebugaran yang ada di Rawamangun, Jakarta Timur.